Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Waraqat. Kita telah sampai kepada ta'rifu usulil fiqhi bi'tibarihi ilman. Ta'rifu usulil fiqhi, definisi usul fikih, bi'tibarihi, dengan memperhitungkan usul fikih, ilman, dari sisi ilmu. Wa usulul fiqhi, adapun usul fikih, alladzi, yang udi'a, yang dijadikan objek pembahasan, fihi, padanya, hadhil waraqatu, kitab waraqat ini. Usul fikih itu adalah turukuhu, ay turukul fikhi. Usul fikih adalah dalil-dalilnya fikih ala sabilil ijmal, secara global. Jadi turuk ini maknanya adalah adillah. Turukul fikhi maknanya adalah adillatul fikhi, dalil-dalil fikih. Jadi usul fikih yang menjadi objek pembahasan kitab waraqat ini adalah dalil-dalil fikih secara global. Contoh dalil-dalil fikih secara global itu apa saja? Di sini disebutkan kamutlaqil amri, seperti mutlaknya amar, wan nahyi, dan mutlaknya nahyi, wa fi'lin nabi, dan perbuatan nabi, wal ijma', wal qiyas, wal istishab. Nah, ini semua adalah dalil-dalil fikih secara global. Jadi dalil fikih itu ada dua. Ada dalil fikih secara global seperti mutlaknya amar, nahyi, fi'lin nabi ila akhirih. Nah, ini semua adalah dalil fikih secara global. Ada juga dalil fikih secara rinci, seperti ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang mengarah pada praktek tertentu. Jadi dalil-dalil fikih yang mengarah kepada praktek ibadah tertentu atau larangan tertentu itu adalah dalil fikih secara rinci. Contoh firman Allah SWT yang berbunyi aqimus shalah, dirikanlah sholat. Nah, karena ayat aqimus shalah ini mengarah kepada praktek ibadah tertentu, yaitu sholat, maka firman Allah SWT ini yang berbunyi aqimus shalah ini adalah dalil fikih ala sabili tafsil, yaitu dalil fikih secara rinci. Jadi dalil itu ada dua, dalil fikih secara global dan dalil fikih secara rinci. Nah, yang menjadi objek pembahasan usul fikih itu adalah adillatul fiqhi ala sabilil ijmal, yaitu dalil-dalil fikih secara global. Min haitsul bahthu, dari sisi membahas, an awwaliha, dari awalnya dalil-dalil fikih tadi, mutlaqil amri, mutlaqin nahyi, dan seterusnya tadi, bi annahu, dengan bahasanya amar itu lil wujub, itu menunjukkan kepada wajib. Wa tsani, dan yang kedua yaitu nahyi, bi annahu lil hurmati, dengan bahasanya nahyi itu menunjukkan kepada hurmah, yaitu haram. Wal baqi, dan sisa daripada dalil global tadi, bi annaha, dengan bahasanya sisa daripada dalil global tadi semua tadi, sisa-sisanya itu adalah hujajun, itu semua adalah hujah-hujah. Wa ghairi dzalika, dan selain itu semua, mimma, dari sesuatu, sayati, yang akan datang, ma'ama, bersama sesuatu,
yata'allaqu yang berhubungan bihi dengan ma sayati. Bi khilafi turuqihi ala sabili tafsil, berbeda dengan dalil-dalilnya fikih ala sabili tafsil, yaitu atas jalan rincian. Jadi usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih secara global, bukan dalil-dalil fikih secara rinci. Nah, contoh dalil fikih secara rinci itu apa saja? Nah, di sini dicontohkan nahwu wa aqimus shalah. Seperti ayat Allah SWT yang mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wala taqrabuz zina, dan seperti firman Allah SWT yang berbunyi wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Wa sholatihi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bati, dan seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Ka'bah. Nah, karena ayat-ayat ini mengarah kepada perintah ibadah tertentu dan mengarah kepada larangan tertentu, di sini salat dan larangannya adalah zina, maka ini ayat-ayat ini disebut dengan dalil tafsili, dalil fikih secara rinci. Kama akhrajahu Syaikhan, sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal ijma'i, dan seperti ijma', yaitu kesepakatan para ulama ala anna li bintibni as-sudusa, atas bahwasanya bagi anak perempuannya anak laki-laki itu as-sudusa mendapatkan harta waris 1/6 ma'a binti sulbi, jika dia bersama dengan anak perempuan kandung. Haitsu la asibalahuma, di mana tidak ada asabah bagi keduanya. Jadi ijma' atau kesepakatan para ulama mengatakan bahwasanya kalau ada anak perempuannya anak laki-laki itu bersama dengan anak perempuan kandung, maka bagi anak perempuannya anak laki-laki tadi itu mendapatkan jatah 1/6 dari harta waris. Nah, hal itu mendapatkannya 1/6 tadi itu selama keduanya tadi tidak memiliki asobah, yaitu asobah ini adalah orang yang menghabiskan tirkah. Nah, ijma' yang mengatakan demikian ini, yang merinci hukum sedemikian ini namanya adalah dalil tafsili. Jadi ijma'nya itu adalah dalil global, sedangkan rincian daripada ijma' ini namanya adalah dalil tafsili. Wa qiyasil aruzi, dan seperti mengkiaskan beras alal burri, atas atas gandum, seperti menyamakan beras disamakan dengan gandum. Fimtina ibai ibadihi bibadin, di dalam dilarangnya menjual sebagian beras dengan sebagian beras yang lainnya. Illa mithlan bimithlin, kecuali dengan sama timbangannya, yadan biyadin, dan serah terimanya tadi langsung, tidak boleh ada penundaan. Jadi kalau beras dijual dengan beras itu tidak boleh kecuali timbangannya sama dan serah terimanya tadi langsung. Nah, hukum kias semacam ini, mengkiaskan beras dikiaskan dengan gandum semacam ini adalah dalil tafsili. Kama rawahu Muslimun, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wastishabit taharati, dan seperti melangsungkannya hukum suci. Liman, bagi orang syakka yang dia ragu-ragu fi baqaiha, di dalam tetapnya bersuci. Jadi istishab ini adalah hukum asal.
Kalau asalnya seorang tadi itu sudah bersuci, sudah berwudu, kemudian dia ragu tentang masih sucinya dia, maka menurut istishab, maka dia dihukumi masih suci. Kenapa? Karena memang asalnya dia sudah bersuci. Nah, istishab yang membahas hukum semacam ini, dirinci semacam ini namanya adalah dalil tafsili. Istishabnya adalah hukum global, rinciannya itu namanya hukum tafsili. Falaisat min usulil fiqhi, maka bukanlah dalil-dalil tafsili ini semua yang telah disebutkan ini, bukanlah min usulil fiqhi, bukanlah termasuk usul fikih. Wa in dzukira ba'duha fi kutubihi tamtsilan. Meskipun sebagian hukum-hukum tafsili tadi itu disebutkan fi kutubihi di dalam kitab-kitab fikih tamtsilan untuk dijadikan contoh. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.